Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Para santri-santri dan santriwati sekalian yang berbahagia, insyaallah pada hari ini kita akan memulai pelajaran untuk persiapan ulangan Salafis semester 2. Jadi nanti insyaallah materi yang disampaikan hari ini itu yang akan keluar untuk persiapan ulangan nanti. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Jadi nanti insyaallah soalnya tidak lepas dari materi-materi yang disampaikan pada hari ini. Karena pelajaran kita hari ini tentang nahwu shorab, insyaallah yang dibahas juga masalah nahwu shorab. Jadi nanti insyaallah soal-soal yang keluar kurang lebih begini. Di dalam setiap ilmu itu pasti membutuhkan sebuah alat pemahaman untuk memahami, untuk mencapai pemahaman tentang ilmu itu. Nah, untuk memahami tentang kaidah tata bahasa Arab itu diperlukan ilmu yang namanya ilmu nahwu. Jadi apabila ditanya nanti ilmu apa yang membahas tentang masalah kaidah-kaidah bahasa Arab, maka insyaallah jawabannya itu ilmu nahwu. Soal-soal yang berikutnya dalam ilmu nahwu biasanya bab pertama yang dibahas itu masalah bab kalam. Ilmu nahwu bab yang dibahas pertama masalah kalam. Nah, dalam kalam kita perhatikan dulu ta'rif dan pengertiannya. Kalam itu ta'rifnya secara garis besar huwal lafzu. Pertama, kalam ialah sebuah lafaz. Lafaz artinya sebuah kalimat yang diucapkan. Jadi syarat kalam pertama itu harus diucapkan, bukan di dalam hati. Yang kedua, al-murakkabu. Syarat kalam kedua ialah murakkabu. Arti murakkab itu ialah kalimat yang tersusun. Kalimat yang tersusun. Tersusun ini ada kalanya antara dua isim dan isim. Ada kalanya fi'il dan isim. Jadi pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga al-mufidu. Al-mufidu. Syarat kalam kedua yaitu mufid. Mufid ini artinya dapat dipaham. Jadi sebuah percakapan bisa disebut kalam apabila dapat dipahami maknanya, baik oleh orang yang mengucapkan atau orang yang mendengarkan. Yang ketiga, yang terakhir bil wad'i. Jadi syarat kalam keempat dengan menggunakan metode bahasa Arab. Karena yang dibahas ini masalah ilmu nahwu, ya tentu bab yang dibahas juga tentang masalah bahasa Arab. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, lafaz apa arti murakkab, maka kita dapat menjawab murakkab adalah kalimat yang tersusun oleh dua kalimat atau lebih. Apa arti mufid? Mufid artinya dapat dipahami. Apa arti lafaz? Lafaz itu kalimat yang kita ucapkan. Jadi nanti, terus di dalam kalam itu nanti ada yang namanya di dalam kalam, dalam pembahasan bab kalam itu ada nanti yang namanya kalimat.
Kalimat itu dalam ilmu nahu ada terbagi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Jadi kalau dalam ilmu nahu ditanya ada berapa itu kalimat, maka kalimat kita bisa menjawab jawabannya ada 3. Pertama isim. Isim ini secara umum itu artinya nama. Maksudnya kalimat isim ialah kalimat yang menunjukkan sebuah kata benda. Biasanya secara umum, sekalipun tidak semua kata benda, tapi secara umum apabila isim itu namanya kata benda. Bisa nama orang, misalnya Muhammadun, Zaidun, Fatimatu, Zainabun. Bisa nama tempat, misalnya faslun, kelas, masjidun, masjid. Atau nama benda, misalnya saburatun, papan tulis, kitabun, buku. Atau nama profesi, misalnya ustazun, guru, tilmizun, murid. Itu disebut isim. Nah kalau fi'il ini ialah kata kerja. Nah, secara garis besar fi'il ialah kata kerja atau predikat. Kata kerja itu misalnya apa? Makan, minum, menulis, belajar. Nah, itu namanya kata kerja. Lawannya isim. Isim tadi kata benda. Kalau huruf ini secara garis besar artinya kata tambahan atau kata keterangan. Kata keterangan. Dan huruf itu hanya berfungsi, hanya ada maknanya apabila disandingkan dengan kalimat isim. Misalnya huruf fi itu artinya di atau di dalam. Tanpa disandingkan dengan kalimat isim, misalnya fil fasli, maka baru ada nama maksudnya. Artinya fil fasli artinya di dalam kelas. Kalau hanya fi itu tidak ada maknanya, hanya sekedar di. Kalau sudah kita sandingkan dengan kalimat isim, itu baru menunjukkan sebuah makna. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, apa arti kata isim, itu kalimat yang menunjukkan sebuah kata benda. Sedangkan fi'il tadi kalimat yang menunjukkan sebuah kata kerja. Atau misalnya ada pertanyaan, buatkan contoh kalimat isim. Ya terserah, kita sembarang aja, misalnya mau kita nama tempat, misalnya nama sebuah kota, atau nama benda, atau nama orang, itu semuanya dapat disebut isim. Atau kata kerja misalnya nasara, menolong, atau zahaba, pergi, kharaja, keluar, itu namanya isim. Apa tadi itu namanya fi'il. Nah, dalam kalam itu nanti ada yang namanya huruf. Dalam ilmu kalam, maksudnya kalam dalam ilmu nahu, itu ada namanya huruf jar atau huruf khofat. Jadi huruf jar atau huruf khafat itu ada 9 kalau dalam kitab Jurmiyah. Huruf khafat. Apa itu huruf khafat? 1 min, 2 ila, wahya min ila an, 4 ala, 5 wahya min ila an ala fi, ke-6 rubah, ke-7 huruf ba, yang ke-8 wahya rubah kaf, yang ke-9 lam. Nah, ini namanya huruf jar. Ada lagi namanya nanti huruf sumpah.
huruf qasam, huruf qasam, atau huruf yang bermakna sumpah. Ada 3. 1 bi, 2 wa, yang ketiga ta. Nah, jadi huruf jar atau huruf khafat ini nanti apabila kalimat sesudahnya pasti nanti kalimat isim, karena tanda-tanda isim itu didahului huruf khafat salah satunya. Sama dengan huruf qasam atau huruf sumpah juga sesudahnya pasti kalimat isim. Jadi apabila kita disuruh berikan contoh huruf qasam, maka jawabannya huruf ba, wa, atau ta. Atau berikan contoh huruf khafat, misalnya ada 3, berikan contoh 3 huruf khafat. Bisa kita sebutkan salah satunya, min, ila, an, ala, atau fi. Kemudian dalam ilmu nahwu itu kalimat itu nanti selain ada juga terbagi 3 berdasarkan maknanya. Pertama mufrad, yang kedua tasniyah, yang ketiga jamak. Mufrad artinya 1. Jadi kalimat yang disebut mufrad artinya kalimat yang bermakna 1. Misalnya kitabun. Di sini dapat kita mengatakan artinya 1 buah buku. Yang tasniyah misalnya kita bani, 2 buah buku. Sedangkan jamaknya misalnya kutubun. Jamak itu kalimat yang maknanya 3 atau lebih. Kutubun. Nah, jadi ini namanya jamak. Tapi ini namanya jamak taksir. Kenapa disebut jamak taksir? Karena berubah dari bentuk asalnya. Asalnya kitabun menjadi kutubun. Barisnya berubah dan alifnya juga dihilangkan. Nah, nanti dalam jamak ini ada 3. Yang pertama nanti ini jamak taksir. Yang kedua, yang ketiga jamak muzakkar salim. Ini jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim artinya jamak untuk laki-laki. Kalau jamak muannas salim jamak untuk perempuan. Jadi jamak muzakkar salim ini sudah jelas. Setiap jamak kalimat isim yang mufradnya itu maknanya laki-laki kita jamakan dengan jamak muzakkar salim. Setiap kalimat isim yang mufradnya perempuan maka kita jamakan dengan muannas salim. Ciri-cirinya di sini waw dan nun. Nah, misalnya mufradnya muslimun. 1 orang muslim. Kalau kita mau menjamakannya menjadi muslimuna. Nah, muslimuna. Nah, ini kan jelas sudah laki-laki. Kalau yang perempuan misalnya apa? Ada ta marbutah. Muslimah. Muslimatun. Ini kan sudah ada jelas tanda perempuan. Kalau kita berjamakannya, maka kita tambah alif dan ta menjadi muslimatun. Nah, jadi nanti perbedaannya kalau jamak taksir ini biasanya untuk benda yang tidak ada kelaminnya. Kalau sudah jelas kelaminnya laki-laki, kita jamakan dengan jamak muzakkar salim. Dan kalau jelas kelaminnya perempuan, cirinya ada ta marbutah, maka kita jamakan dengan jamak muannas salim. Yang terakhir nanti kita membahas masalah domir. Domir atau kata kembali.
yaitu ada 14, huwa, huma, hum, hiya, humma, hunna. Itu pertama. Itu namanya dhamir ghaib. Yang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, itu namanya dhamir mukhatab. Yang terakhir, ana, nahnu. Nah, itu namanya dhamir mutakallim. Jadi kalau dhamir ana itu namanya untuk mutakallim wahdah, artinya kembalinya kepada diri sendiri. Nah, kalau untuk muzakkar, misalnya muzakkar mukhatab, anta, antumah, antum, itu namanya muzakkar mukhatab. Kita mengajak orang yang ada di hadapan. Jadi karena orangnya di depan, kita memakai jama' muzakkar mukhatab. Apa tadi? Dhamir muzakkar mukhatab. Kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan nanti namanya dhamir muannas mukhatabah, memakai anti, antuma, dan antunna. Kalau dhamir ghaib untuk laki-laki, huwa, huma, hum. Kalau untuk perempuan, hiya, humma, hun. Nah, insya Allah nanti soal-soal yang keluar untuk ulangan tidak keluar dari pembahasan kita hari ini. Jadi mohon diperhatikan. Untuk hari ini insya Allah cukup sekian dulu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.